and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Sebelum kita lanjut ke kisah berikutnya di Conjuring Universe, ada satu legenda menyeramkan dari Meksiko yang ternyata masuk juga ke rangkaian semesta horor ini. Namanya La Llorona, atau perempuan menangis. Dulu dia adalah wanita cantik yang mencintai anak-anaknya, sampai rasa cemburu membuatnya kehilangan akal. Dalam amarah dan keputusasaan, dia menenggelamkan kedua anaknya sendiri di sungai. Saat sadar akan perbuatan tersebut, sayangnya semua sudah terlambat. Rasa bersalah itu membuatnya bundir. Tapi arwahnya tidak pernah tenang. Sejak saat itu dia berkeliaran di malam hari, menangis mencari anak pengganti untuk dibawa bersamanya ke alam kematian. Dan kali ini, korbannya adalah seorang ibu tunggal bernama Ana Ted Garcia dan kedua anaknya. Awalnya hanya terlihat seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tapi semua berubah ketika Ana sadar yang dia hadapi bukanlah manusia. Teror datang setiap malam, suara tangisan memanggil dari luar rumah, dan bayangan bergaun putih yang siap menyeret anak-anaknya ke air. Sekarang satu-satunya cara selamat adalah menghadapi La Llorona sebelum fajar tiba. Apakah Ana berhasil menghadapi setan mewek ini? Daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. The beans. Film ini berlatar di Los Angeles tahun 1973 dan berfokus pada keluarga Ana bersama dua anaknya bernama Chris dan Sam atau Samantha. Ana bekerja di Departemen Perlindungan Anak. Suatu hari, kepala departemen meminta staf lain untuk menangani kasus Patricia setelah pihak sekolah melapor kalau kedua anaknya sudah lama nggak masuk sekolah. Ana yang kenal baik dengan Patricia bersikeras ingin menangani kasus itu sendiri. Awalnya sang kepala menolak karena Ana dianggap sibuk, tapi akhirnya dia pun diizinkan. Trust me, she knows that I'm... Just keep the case. I don't need patrol. Take it off. Ana lalu pergi bersama seorang petugas polisi menuju rumah Patricia. Saat tiba, Patricia sempat menolak Ana masuk. Namun Ana meyakinkannya kalau hanya dia saja yang akan masuk, sementara polisi menunggu di luar. Patricia pun akhirnya membiarkan Ana masuk. I might be your best bet. Would you let me in? Just that I'd go on alone. Di dalam rumah, Ana menanyakan keberadaan anak-anaknya Patricia. Patricia hanya menjawab kalau sekarang mereka aman. Tapi Ana mulai curiga saat melihat Patricia memakai kalung berisi kunci. Ditambah sikapnya yang gelisah seperti orang lagi mabuk. Patricia yang merasa ada sesuatu akhirnya pergi memeriksa keadaan rumahnya. Sementara itu, Ana yang masih penasaran memutuskan mencari sendiri anak-anak Patricia. Saat berkeliling, dia pun melihat rumah itu berantakan dan dipenuhi lilin di setiap sudut. Hingga matanya tertuju pada sebuah pintu yang terkunci rapat dengan gembok. Ana pun mencoba membukanya, tapi tiba-tiba Get away from that door. Patricia muncul dan memperingatkannya agar tidak mendekat, apalagi membukanya. Ana berusaha membujuk, tapi Patricia malah marah dan menyerang. Bahkan hampir memukulnya dengan palu. Beruntung petugas polisi yang menunggu di luar segera masuk dan menahan Patricia. Saat dibawa pergi, Patricia sempat memperingatkan Ana sekali lagi untuk tidak membuka pintu itu. Tapi bukannya patuh. Ana justru mengambil kunci dari leher Patricia dan membuka pintu tersebut. Setelah pintu terbuka, Ana menemukan Carlos dan Thomas, anak-anaknya Patricia, yang sedang meringkuk ketakutan. Mereka memohon agar pintu itu segera ditutup lagi, sambil berkata kalau wanita itu akan menyakiti mereka. Ana mengira mereka maksud wanita itu adalah ibu mereka sendiri. Jadi dia menenangkan mereka dan berjanji tidak akan ada yang menyakiti mereka lagi. Singkat cerita, Ana membawa keduanya ke panti sosial untuk sementara waktu. Saat di sana, Ana melihat tangan mereka penuh dengan memar. Dia bertanya apa penyebabnya.
dan mereka menjawab kalau itu ulah dari wanita itu. Di sini Ana masih berpikir yang dimaksud dengan wanita itu adalah Patricia atau ibu mereka. Tapi mereka langsung menegaskan kalau wanita itu yang dimaksud bukanlah ibu kami. Ana yang semakin bingung mencoba menenangkan mereka dan berkata kalau sekarang mereka sudah aman. Namun dengan wajah yang sangat pucat, keduanya berkata dengan pelan, "Kemanapun kami pergi, kami tidak akan pernah aman." Malam harinya, Carlos, anak bungsu dari Patricia, melihat kakaknya, yaitu Thomas, yang keluar dari kamar. Dia pun mengikuti Thomas. Kemudian Thomas menunjuk ke arah sebuah cermin, dan di pantulannya terlihat sosok wanita perlahan berjalan mendekat ke arah mereka. Scene pun lalu berpindah. Ana mendapat telepon dari detektif Coop yang memberi kabar mengejutkan, di mana anak-anak Patricia ditemukan meninggal tenggelam di sungai. Ana pun langsung bergegas ke lokasi bersama anak-anaknya, tapi dia meminta Chris untuk tetap di mobil menjaga Sam yang sedang tidur. Saat tiba di sana, Ana melihat jasad Thomas dan Carlos sudah terbujur kaku. Patricia datang sambil menangis marah. Dia menuduh Ana sebagai penyebab kematian anak-anaknya. Dia berkata bahwa dirinya sudah berusaha menghentikan wanita itu. Di sini Ana yang bingung akhirnya bertanya siapa sebenarnya wanita itu. Dengan tatapan penuh benci, Patricia pun menjawab, La Llorona. Setelah itu petugas membawanya ke kantor polisi. Sementara itu Chris yang penasaran diam-diam keluar dari mobil. Dari kejauhan dia pun melihat ke arah sungai. Lalu terdengar suara tangisan lirih dari seorang wanita. Chris yang semakin penasaran mulai mencari sumber suara dari tangisan itu. Dan ternyata suara itu berasal dari sosok La Llorona sendiri. Sosok wanita bergaun putih itu tiba-tiba muncul dari samping Chris, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Untungnya Chris berhasil melepaskan diri. Karena ketakutan, dia pun langsung berlari kembali ke mobil. Tapi belum sempat tenang, La Llorona muncul lagi dan mengganggu mereka dengan membuka kaca jendela mobil secara tiba-tiba. Sam yang baru terbangun pun hanya dibuat kebingungan. Dia tidak tahu apa yang barusan terjadi. Hey guys. I'm fine. I was just imagining things. Setibanya di rumah, terlihat lengan Chris yang tadi dipegang oleh sosok La Llorona mulai memar. Persis seperti memar di tangan anak-anaknya Patricia. Singkatnya, setelah pemakaman Carlos dan Thomas, Ana melihat sekelompok orang sedang melakukan ritual penyucian diri yang dipimpin oleh seorang dukun. Saat itu, seorang pendeta bernama Perez datang menghampirinya dan menjelaskan bahwa ritual itu dilakukan untuk mengusir roh jahat. Do you believe it works? Did you know the boy? Yeah. Ana yang penasaran akhirnya bertanya tentang La Llorona. Do you know anything about La Llorona? I haven't heard that name. Pendeta Perez pun mulai bercerita. Dulu di sebuah desa di Meksiko, hiduplah seorang wanita yang dikenal sebagai wanita tercantik di wilayah itu. Suatu hari datanglah seorang peternak tampan dan kaya ke desa mereka. Wanita itu pun jatuh cinta kepada sang peternak, dan ternyata perasaan itu berbalas. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah dan dikaruniai 2 anak laki-laki yang tampan. Keluarga itu pun terlihat bahagia, apalagi sang ibu yang sangat menyayangi kedua anaknya. Namun suatu hari, wanita itu mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan perempuan lain. Amarahnya pun memuncak, dan dalam keamarahan tersebut, dia merenggut sesuatu yang paling disayangi oleh sang suami, yaitu anak-anak mereka. Dengan hati yang penuh kebencian, dia pun menenggelamkan kedua anaknya di sungai. Mama, tolong! Begitu sadar dengan apa yang telah dilakukannya, penyesalan pun langsung menyelimuti dirinya. Dia menangis dan menjerit, hingga akhirnya memutuskan mengakhiri hidup di sungai yang sama. Sejak saat itulah arwahnya tidak pernah tenang. Kutukannya berkeliaran, mencari anak-anak untuk menggantikan anaknya yang telah hilang. Legenda menyebut para orang tua di Meksiko sering memperingatkan anak mereka.
Jika nakal atau tidak sopan, La Llorona akan datang menculik dan membawamu. Dark nights. Di rumah Anna, Sam yang sedang bermain di halaman belakang tiba-tiba mendengar suara tangisan dari wanita. Sama persis seperti yang dialami oleh Chris kemarin. Dan tidak lain tidak bukan, tangisan itu berasal dari arwah La Llorona. Awalnya Sam belum curiga, sampai La Llorona mulai mengganggunya. Puncaknya, payung yang Sam pakai tiba-tiba terlempar ke kolam. Saat dia berusaha mengambilnya, ada tangan pucat yang muncul dan langsung mencengkeram lengannya. Beruntung, Sam berhasil melepaskan diri. Singkatnya, ketika Anna pulang, dia melihat Sam di kamarnya. Anna terkejut saat melihat lengan Sam yang memar dan terluka, sama seperti Chris dan anak-anak Patricia. Tapi Sam bersikeras kalau dia baik-baik saja. Remember what Daddy used to tell you to hold and you squeeze her really. Malam harinya, Coop datang ke rumah Anna. Sure. Dia memberitahu kalau Patricia tidak terbukti membunuh anak-anaknya. Karena beberapa jemaat gereja mengaku melihat Patricia saat anak-anaknya menghilang. Coop lalu meminta Anna untuk berbicara langsung dengan Patricia untuk memastikan kebenaran kesaksian itu. That's just it. She's angry at you. Angry people love to talk. Sementara itu di tempat lain, dukun yang sebelumnya memimpin ritual penyucian mendatangi rumah Patricia dan mengambil sesuatu berupa cairan lendir misterius. Kembali ke Anna saat dia sedang memeriksa berkas-berkas milik Patricia, tiba-tiba terdengar suara gangguan. Anna mengecek ke arah pintu dan sempat lega karena ternyata hanya Chris yang iseng memainkan pintu tersebut. Chris. Tapi setelah Chris sadar ada yang aneh, Anna buru-buru menutup pintu dan mengantarnya ke kamar untuk tidur. Begitu Anna kembali ke ruangannya, dia terkejut melihat semua berkas Patricia berantakan di lantai. Lalu pintu kamar Sam tiba-tiba terbuka dan menutup sendiri. Saat Anna menoleh, dia melihat La Llorona berdiri menatapnya. Tiba-tiba kaca pintu kamar Sam pecah dan pintu kamar Anna ikut tertutup rapat. Anna mencoba keluar tapi justru berhadapan langsung dengan sosok La Llorona. Dalam panik dia memukul makhluk itu dan sosok itu langsung menghilang. Sesaat kemudian pintu kamar pun terbuka dan Chris bersama Sam muncul di depan Anna. Keesokan harinya Anna pergi ke kantor polisi untuk menginterogasi Patricia. How I feel? Nothing. Tapi bukannya menjawab, Patricia malah menuduh balik. Katanya yang seharusnya masuk penjara adalah Anna, karena sudah menyerahkan anak-anaknya kepada sosok tersebut. Padahal Patricia mengaku sudah berusaha keras melindungi mereka. Mendengar itu, Anna pun terdiam. Lalu tanpa sengaja melihat lengan Patricia yang penuh memar dan luka, sama persis seperti lengan anak-anaknya. Saat ditanya penyebabnya, Patricia mengaku itu ulah dari sosok La Llorona. La Llorona. Dia bahkan berkata sudah memohon pada roh itu untuk mengembalikan anak-anaknya, dengan syarat anak-anak Anna yang akan diambil sebagai gantinya. Mendengar itu, Anna hanya bisa terdiam. I prayed to her yours instead. Sementara itu di rumah, Chris yang sedang belajar mendengar suara tangisan dari kamar Sam. Karena penasaran, dia pun masuk ke dalam kamar dan langsung berhadapan dengan sosok La Llorona. Chris pun terkejut hingga jatuh dari tangga, yang membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Di sana dokter melihat memar dan luka di tangan Chris. Dan si dokter mengira kalau Anna lah yang sudah melukai anaknya sendiri. Singkat cerita, saat makan malam, Cube datang bersama seorang petugas dari Departemen Perlindungan Anak.
Rupanya dokter di rumah sakit sebelumnya telah melaporkan kondisi memar di tubuh Chris kepada pihak berwenang. Petugas itu meminta Anna keluar rumah sementara agar dia bisa menginterogasi Chris dan Sam tanpa tekanan. Telling you the truth. She's right. Beberapa menit kemudian proses itu pun selesai. Namun petugas tersebut terlihat pucat. Dia berkata pada Anna, "Ini interogasi terburuk yang pernah saya lakukan." Ketika Anna kembali masuk, dia langsung meminta Chris untuk mengatakan yang sebenarnya. Awalnya di sini Chris ragu, tapi akhirnya dia pun bercerita. Katanya siang tadi dia melihat seorang wanita bergaun putih sedang menangis. Wanita itu berkata ingin mengambil mereka berdua dan menjadikan mereka sebagai anak-anaknya, tentu saja di alam yang lain. Di sisi lain, Sam yang sedang mandi tiba-tiba diganggu oleh sosok La Llorona. Tanpa peringatan, roh itu muncul di belakangnya dan mencoba menenggelamkan Sam ke dalam air. Sam berusaha melawan, tapi cengkeraman La Llorona begitu kuat. Untungnya Anna datang tepat waktu. Dia pun langsung menarik Sam keluar dari sana. Namun tiba-tiba, Mom! keesokan harinya Anna membawa anak-anaknya menemui pendeta Perez untuk meminta bantuan. Dia memohon agar mereka dibebaskan dari kutukan La Llorona. Perez menjelaskan bahwa ritual pengusiran menurut aturan gereja memiliki tahapan panjang dan bisa memakan waktu berminggu-minggu lamanya. Can you help us? Melihat wajah Anna yang putus asa, Perez pun akhirnya memberikan saran yang lain. Dia merekomendasikan seorang tabib yang dulunya pernah menjadi pendeta, bernama Rafael. Seseorang yang terkenal menggunakan metode yang tidak sepenuhnya disetujui oleh gereja. Said his methods. Used to be a priest. A shaman who operates. Singkatnya, Anna bersama kedua anaknya mendatangi kediaman Rafael. Mereka memohon agar Rafael membantu mengusir sosok La Llorona dari kehidupan mereka. Awalnya, Rafael hanya memperhatikan luka-luka di tangan Chris dan Sam. Lalu dia berkata, "Kalau kalian ingin melakukan ini, seharusnya dari awal menemui pihak gereja." Dan alhasil dia pun menolak untuk membantu. Namun saat melihat Sam yang memohon dengan mata berkaca-kaca, Rafael akhirnya luluh. Dia pun mengangguk dan berkata bahwa luka itu adalah tanda kutukan dari La Llorona, pertanda bahwa roh itu sudah menandai mereka sebagai miliknya. Anna sempat berpikir bahwa jika dia membawa anak-anaknya pergi jauh, mereka bisa terlepas dari teror ini. Namun Rafael menjelaskan La Llorona tidak terikat pada rumah, melainkan pada diri mereka. Jadi biarpun mereka pergi kemanapun, mereka akan tetap diteror oleh sosok tersebut. Dan akhirnya Rafael ikut bersama mereka kembali ke rumah. Take me to your home. Pretty much. Vuelvo, hoy mato a mí una... Tada. Us. Fire tree. Malam itu Anna dan kedua anaknya duduk melingkar di tengah ruangan, dikelilingi dengan cahaya lilin. Rafael berdiri tak jauh dari mereka. She's already here. Tidak lama kemudian teriakan melengking La Llorona memecah keheningan. Di balik kegelapan itu La Llorona muncul. Dia pun langsung menghantam Anna hingga terlempar dan akhirnya pingsan. Rafael yang melihatnya sempat terpaku dan belum sempat bertindak. Chris dan Sam gemetar ketakutan, merangkak bersembunyi di bawah meja makan. Tapi itu tak bertahan lama. Sosok tinggi bergaun putih itu pun membungkuk menatap ke arah mereka, lalu meraih Chris dengan tangan pucatnya. Tepat sebelum Chris terbawa, Rafael melompat dan menariknya kembali. Dengan cepat dia menyiram La Llorona menggunakan air mata yang sebelumnya sudah disucikan. Jeritannya pun memenuhi ruangan, dan roh itu pun terhempas keluar rumah. Kali ini dia tidak bisa masuk lagi, karena Rafael sudah menabur biji pohon api di sekeliling rumah sebagai perlindungan. Tak lama kemudian, Sam tiba-tiba bilang ke ibunya kalau bonekanya tertinggal di luar rumah. Namun Anna langsung melarangnya keluar. Tapi Sam tetap ngotot. Tanpa mereka sadari, Sam sudah membuka pintu.
Akibatnya barisan penangkal biji pohon api yang dipasang Rafael pun berantakan. Begitu penghalang itu rusak, La Llorona pun langsung menarik Sam keluar dan menyeretnya ke kolam di belakang rumah. Dalam sekejap, Sam pun sudah tenggelam. Anna pun langsung berlari dan nyebur ke dalam air, berusaha menemukan anaknya. Di dalam air tersebut, Anna berhasil melihat Sam, tapi La Llorona muncul di antara mereka. Dari luar, Rafael cepat-cepat menyucikan seluruh air kolam dengan ramuan suci. Begitu airnya tersucikan, La Llorona pun terlempar, dan Anna berhasil meraih Sam, lalu membawanya ke tepi kolam. Namun, Sam hanya terdiam, menatap kosong ke arah ibunya. Di sini Rafael memperingatkan jika jiwanya sudah dipegang oleh La Llorona. Jika dia pergi menemuinya lagi, maka dia akan mati. Malam itu, Rafael memutuskan agar Chris dan Sam bersembunyi di dalam lemari, sementara dia dan Anna berjaga sampai matahari terbit. He's lying. Do it. Di luar kamar, Anna bilang ke Rafael kalau waktu di kolam tadi, dia nggak sengaja narik kalung dari leher La Llorona. Rafael pun menyuruhnya menyimpan kalung itu. Siapa tahu nanti bisa dipakai untuk melawan sosok tersebut. Di saat Anna dan Rafael istirahat, tiba-tiba terdengar teriakan Chris. Rupanya Patricia datang dan berusaha menyerahkan mereka kepada La Llorona. Patricia yang masih berharap anaknya dikembalikan, dia pun merusak penangkal di pintu rumah tersebut. Hasilnya La Llorona bisa masuk lagi. Chris dan Sam buru-buru lari, lalu bersembunyi di atap. Mereka kira La Llorona nggak akan bisa ke sana, tapi ternyata dugaan mereka salah. La Llorona pun berhasil menemukan mereka. Saat dia makin dekat, Chris pun menunjukkan kalung yang tadi dipegang oleh ibunya. Seketika La Llorona berubah menjadi wujud manusianya. Di sisi lain, Patricia mulai sadar kalau dia salah. Dia akhirnya membantu Anna yang terkunci di ruangan bawah tanah. Lalu bersama Rafael, mereka pun mencari anak-anak. Kembali ke atap, Chris yang mundur tanpa sengaja membuka cermin di belakangnya. Begitu cermin itu terbuka, La Llorona pun kembali ke wujud hantunya. Rafael mencoba menghadang dengan salib yang terbuat dari kayu pohon api, tapi dia malah terlempar. Anna mengambil salib itu dan berdiri melindungi anak-anaknya. Dengan satu serangan terakhir, La Llorona pun berteriak kesakitan sebelum akhirnya lenyap bersama kutukannya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menangiskan. Setelah menyelesaikan kasus mengerikan La Llorona di tahun 1973, Ed dan Lorraine Warren mengira mereka akan punya cukup waktu untuk beristirahat setelah bercengkrama dengan setan di film The Conjuring yang pertama. Namun ternyata dugaan mereka salah. Karena 4 tahun setelah kisah di film ini, Ed dan Lorraine mendapat kasus baru yang memanggil mereka. Kasus yang membuat mereka harus menyeberangi samudra, menuju ke Inggris untuk menghadapi salah satu setan yang suka mengutin uang. Siapa lagi kalau bukan Valak di film The Conjuring 2. Who's that? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.